Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang yang kita kenal merupakan salah satu dari Wali Songo atau 9 wali. Bagaimana kisah perjalanan Sunan Bonang sudah diulas pada video sebelumnya, dan kali ini saya ingin fokus pada karomah, keistimewaan atau kesaktian yang dimiliki oleh Kangjeng Sunan Bonang yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk siar agama Islam di tanah Jawa tempo dulu. Nah, apa aja karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang? Silahkan disimak berikut ini. Sebagai waliullah, tentu Sunan Bonang memiliki keistimewaan atau yang kita kenal sebagai karomah. Mengenai hal ini, tidak sedikit cerita mengenai karomah dan kesaktian Sunan Bonang tersebut. Seperti dapat mengubah pohon aren menjadi pohon emas saat beliau bertemu dengan muridnya Raden Said atau Sunan Kalijaga, yang saat itu dikenal sebagai Berandal Lokajaya. Selain itu, dikisahkan pula bahwa Sunan Bonang pernah menaklukkan Kebon Danu, seorang pemimpin perampok beserta anak buahnya, dengan hanya menggunakan tembang dan gending Dharma dan Mocopat. Selain itu, banyak cerita-cerita lain mengenai karomah-karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Nah, kali ini melalui channel YouTube Borin Vlog, saya akan mengulas sejumlah karomah yang dimiliki Sunan Bonang. Yang pertama, jasad Sunan Bonang tidak bisa dipindah. Begitu populernya Sunan Bonang saat itu, sampai-sampai beliau mempunyai banyak murid beragam suku bangsa. Mereka semua mencintai gurunya, yaitu Sunan Bonang. Hingga akhirnya saat ia wafat pada usia 60 tahun di rumah kediamannya yang terletak di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Jawa Tengah. Tak heran setelah meninggal, jenazah Sunan Bonang menjadi rebutan para muridnya. Ada murid dari dua daerah kala itu yang sama-sama ingin memakamkan Sunan Bonang di daerahnya. Sampai akhirnya beliau wafat, ada muridnya yang punya keinginan untuk memindahkan makam beliau. Akhirnya, secara diam-diam jenazah Sunan Bonang dicuri. Waktu jenazah Sunan Bonang dinaikkan ke atas perahu, hendak dibawa ke Madura atau Bawean. Mereka membawa jasad Sunan Bonang yang terbungkus kain kapan itu memang melalui jalur laut. Kemudian, sesampainya di pesisir Tuban, perahu yang ditumpangi mereka terbawa ombak dan angin dan terpaksa merapat di Tuban. Akhirnya, kedua murid tadi kehilangan akal. Mau tidak mau, mereka harus mengasih tahu ke warga dan penduduk sekitar, memberitahukan bahwa yang dibawa adalah jasad Sunan Bonang. Diceritakan juga akan dibawa ke Madura atau Bawean. Mereka akhirnya menyerah. Mereka terpaksa bercerita dengan jujur kepada masyarakat pesisir Tuban bahwa jasad tersebut mereka curi dari Lasem. Akhirnya, dengan persetujuan masyarakat, jasad Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. Namun, sebelum dimakamkan di Tuban, murid dari dua daerah tersebut menyampaikan permintaan yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah kapan aslinya yang membungkus jasad Sunan Bonang tetap dibawa oleh kedua murid tersebut. Akhirnya kain kapan jasad Sunan Bonang pun diganti, dan murid yang menerima kain kapan tersebut meneruskan perjalanan pulang. Diyakini kain kapan itu dibagi dua
Yang satu dibawa ke Madura dan bagian lainnya dibawa ke Bawean. Sampai saat ini tercatat ada 4 makam Sunan Bonang di wilayah Indonesia. Daerah tersebut antara lain Lasem, Tuban, Bawean, dan Madura. Namun banyak orang menilai bahwa makam yang di Lasem merupakan petilasan. Petilasan merupakan atmosfer lingkungan hidup seseorang atau seorang wali ratusan tahun silam. Kemudian makam di Tuban diyakini merupakan makam asli Sunan Bonang. Tuban dianggap sebagai makam utama, sementara di Madura dan Bawean merupakan makam dari kain kapannya. Adapun karomah yang kedua adalah Sang Brahmana takluk di hadapan Sunan Bonang. Nama Sunan Bonang makin hari semakin terkenal sehingga ada seorang Brahmana sakti dari India yang bernama Sakyatiri merasa iri kepada Sunan Bonang. Tujuannya adalah hendak mengadu kesaktian dan berdebat tentang masalah agama dengan Sunan Bonang. Saat itu agama Islam telah menyebar luas di tanah Jawa hingga sampailah berita ini kepada para pendeta Brahmana di India. Salah seorang pendeta tersebut adalah Sakyakirti. Brahmana itu bersama pengikutnya kemudian berlayar menuju Tuban. Aku Brahmana Sakyakirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian, teriak Brahmana sembari berdiri di atas geladak di buritan kapal layar. Jika dia kalah, maka akan aku tebas batang lehernya. Jika dia yang menang, aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya. Akan aku serahkan jiwa ragaku kepadanya. Sumpah serapah sang Brahmana. Namun ketika kapal yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1 kali, 2 kali, hingga 4 kali Brahmana dapat menghalau terjangan badai. Namun kali kelima dia sudah mulai kehabisan tenaga hingga membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah dicabutnya beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya supaya tidak tenggelam ke dasar samudera. Walaupun pada akhirnya dia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensinya yang berisi ilmu gaib yang sedianya hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah ikut tenggelam ke dasar laut. Brahmana sendiri itu pingsan. Namun demikian, niatnya untuk mengadu ilmu kesaktian dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Setelah sadar, dia mendapati dirinya berada di tepian pantai. Brahmana tersebut celingukan ke sana kemari. Tiba-tiba dia melihat seorang lelaki tua berjubah putih berjalan di tepi pantai. Setelah dekat, Brahmana itu bertanya kepada lelaki berjubah putih tersebut, "Kisanak, daerah ini apa namanya?" Tapi lelaki berjubah putih itu tidak menjawab, hanya menancapkan tongkatnya di depan kaki sang Brahmana. Kemudian malah balik bertanya kepada sang Brahmana, "Apa yang Tuan cari di tempat ini?" "Kisanak, kami datang dari India hendak mencari seorang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya?" tanya sang Brahmana. "Ada keperluan apa Tuan mencarinya?" tanya sang lelaki tua berjubah putih. "Saya akan menantangnya adu kesaktian, adu ilmu gaib.
kata sang Brahmana. Tapi sayang, kitab-kitab saya berisi catatan ilmu gaib telah tenggelam ke dasar samudra. Meski demikian, niat saya tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan, ujar sang Brahmana. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih tersebut kemudian mencabut tongkatnya. Dan di dalam lubang bekas tancapan itu keluar air jernih dengan derasnya. Sang Brahmana kaget karena air tersebut membawa kitab-kitabnya yang sebelumnya tenggelam di dasar laut tadi. "Bukankah itu kitab yang kau bawa dari rumahmu?" tanya lelaki berjubah putih. Sang Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu. Ternyata benar miliknya sendiri. Benar, itu adalah kitab-kitab saya," ujar sang Brahmana. Brahmana itu dengan kagetnya segera berpikir betapa tinggi ilmu lelaki berjubah putih itu. Dapat menyedot kitab-kitab yang tenggelam di dasar laut hanya dengan tongkat bututnya. 100 orang Brahmana semacam dia belum tentu dapat melakukan hal ini. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapa sebenarnya lelaki berjubah putih ini. Sementara itu, para murid sang Brahmana yang kehausan sejak tadi segera saja meminum air jernih yang memancar itu. Brahmana Sayakirti memandangnya dengan rasa khawatir. Jangan-jangan murid-muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. "Segar, aduh segarnya," seru murid-murid sang Brahmana. Brahmana Sayakirti termenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Dia mencicipinya sedikit dan ternyata memang segar rasanya. Rasa herannya makin menjadi-jadi. Terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu yang mampu menciptakan lubang yang memancarkan air dan mampu menghisap kitab-kitabnya yang tenggelam di dasar laut. Sang Brahmana berpikir bahwa lelaki berjubah putih ini bukanlah lelaki sembarangan. Dia mengira bahwa lelaki ini telah mengeluarkan ilmu sihir. Akhirnya dia mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu benar hanya sihir. Dan setelah dikerahkan segala kemampuannya, ternyata bukan ilmu sihir tapi kenyataan. 1000 Brahmana yang ada di India tidak akan mampu melakukan hal tersebut, pikir Brahmana dalam hati. Dengan perasaan takut dan was-was, dia kemudian menatap wajah lelaki berjubah putih tersebut. Mungkinkah lelaki ini adalah Sunan Bonang yang termasyhur itu? Gumannya. Akhirnya sang Brahmana memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki tua berjubah putih. "Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini?" tanya sang Brahmana dengan hati yang berkebat-kebit. "Tuan berada di pantai Tuban," jawab lelaki itu. Begitu mendengar jawaban lelaki itu, akhirnya Brahmana itu sadar siapa lagi yang mempunyai kesaktian sedemikian tinggi selain Sunan Bonang sendiri. Serta-merta Brahmana dan para pengikutnya tersungkur menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah dapat menduga pastilah lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang sendiri. "Bangunlah. Untuk apa kalian berlutut kepadaku? Bukankah sudah kalian ketahui dari kitab-kitab yang kalian pelajari itu bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung," kata lelaki berjubah putih itu yang tak lain memang benar adalah Sunan Bonang.
ampunilah saya yang buta ini. Tak melihat tingginya gunung di depan mata, ampunkan saya, ujar sang Brahmana minta dikasihani. Bukankah Tuan ingin berdebat dengan saya dan mengadu kesaktian? Tukas Sunan Bonang. Mana saya berani melawan Paduka. Tentulah ombak dan badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan Paduka. Kesaktian Paduka tak terukur tingginya. Ilmu Paduka tak terukur dalamnya, kata Brahmana Sayakirti. Engkau salah. Saya tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang, ujar Sunan Bonang. Memang kedatangannya bermaksud jahat, ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari telah terbukti. Siapa lagi orang sakti berilmu tinggi yang berada di kota Tuban selain Sunan Bonang? Sang Brahmana akhirnya tidak jadi melaksanakan niatnya menantang Sunan Bonang untuk adu kesaktian dan mendebat masalah keagamaan. Malah kemudian ia berguru kepada Sunan Bonang dan menjadi pengikut Sunan Bonang yang setia, dan akhirnya menjadi murid Sunan Bonang. Tempat air yang memancar itu hingga sekarang masih ada, dinamakan Sumur Serumbung. Namun karena pantai Tuban selama ratusan tahun dikikis oleh air laut, maka Sumur Serumbung itu kini berada agak ke tengah laut. Walaupun letaknya di tengah laut, sumur itu airnya tetap jernih dan rasanya segar. Inilah keajaiban yang diciptakan oleh wali Allah. Kemudian karomah yang ketiga adalah mengubah pohon aren menjadi pohon emas dan berjalan di atas air. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu karomah Sunan Bonang ialah mengubah pohon aren menjadi pohon emas. Menurut beberapa riwayat, peristiwa ini terjadi pada masa kerajaan Demak. Menurut cerita Tutur Tinular, sesepuh pada masa kerajaan Demak, Sunan Bonang mendapat undangan dari Raden Patah, pendiri kerajaan Demak yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Demak. Sunan Bonang menjalani perjalanan melewati jalan laut dan darat. Perjalanan lewat laut dijalani dengan menumpang perahu. Sementara saat melakukan perjalanan darat, beliau bertemu dengan pemuda bernama Raden Said di hutan Jatiwangi, sekarang di antara Kudus dan Pati. Raden Said diusir oleh orang tuanya dari Kadipaten Tuban karena ketahuan suka merampok harta dari tuan tanah dan para bangsawan yang kikir, serta orang kaya yang tidak mau membayar zakat. Namun demikian, barang-barang hasil rampokannya itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Masyarakat menamakan Raden Said dengan sebutan Brandal Lokajaya. Dari jauh Brandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa tongkat yang gagangnya berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat dia hadang langkahnya. Orang tua, kelihatannya kamu tidak buta. Kamu juga masih kuat berjalan. Tapi kenapa kamu menggunakan tongkat? Tanya Raden Said. Memakai tongkat ini saya tidak akan kesasar walau aku berjalan di tempat yang gelap, jawab orang tua itu. Tapi sekarang masih siang. Tanpa memakai tongkat itu kamu masih bisa berjalan dengan baik, bantah Raden Said. Orang tua itu memandang Raden Said kemudian berkata, tongkat itu adalah pegangan. Orang hidup atau berjalan itu harus mempunyai pegangan supaya tidak berjalan di jalan yang sesat. Mana?
Saya mau melihat tongkatmu, pinta Raden Said dengan nada kasar. Dari melihat nanti bisa mempunyai rasa ingin memiliki. Tidak baik punya keinginan ingin memiliki kepunyaan orang lain, ujar lelaki tua. Tanpa menghiraukan omongan orang tua itu, Raden Said langsung merebut tongkat itu sampai orang tua itu terjatuh dan terjerembab ke tanah. Raden Said lalu memandangi tongkat itu. Aneh, tongkat yang asalnya bergagang emas itu kini berubah menjadi kayu biasa. Orang tua itu yang tak lain adalah Sunan Bonang. Dengan susah payah berdiri sambil menangis, Raden Said tambah heran. Jangan menangis, orang tua. Ini tongkatmu saya kembalikan, kata Raden Said seraya memberikan tongkat yang dipegangnya. Saya menangis bukan karena tongkat saya kamu ambil, tapi saya menyesal dan merasa berdosa karena secara tidak sengaja saya mencabut rumput yang tidak salah dan berdosa ini, ujar Sunan Bonang. Hanya karena mencabut sebatang rumput saja kamu merasa berdosa? Tanya Raden Said. Rumput juga makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencabut rumput ini tanpa ada gunanya. Kalau saya mencabut untuk pakan ternak tidak masalah, tapi kalau tidak ada gunanya itu dosa, ujar Sunan Bonang. Raden Said kaget dengan penuturan Sunan Bonang. Kenapa kamu tega bertindak kasar pada orang tua renta ini? Tanya Sunan Bonang kepada Raden Said. Aku ingin harta, jelas Raden Said. Untuk apa? Mau saya berikan pada fakir miskin. Sangat baik niatmu, tapi kamu memakai cara yang salah. Apa maksudmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala suka pada pekerjaan yang baik dan hanya mau menerima amal dari pekerjaan yang baik dan halal. Raden Said makin heran mendengar ucapan Sunan Bonang. Jelasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima pemberian dari barang-barang yang haram. Jadi sia-sialah pemberian yang kamu berikan dari hasil merampok selama ini. Tapi baiklah, kalau kamu ingin harta, ambillah itu. Itu barang halal, kata Sunan Bonang dengan menunjuk ke sebuah pohon aren. Raden Said mendongak ke atas dan ia terkejut ketika melihat buah-buah aren yang tadinya tidak terbuat dari emas kini tampak bagai disepuh emas murni. Kau jangan menipu aku dengan ilmu sihir murahanmu, bentak Raden Said. Ia curiga Sunan Bonang menggunakan ilmu sihir, sebab kalau orang tua itu memakai ilmu sihir pasti bisa ditangkal. Tapi orang tua itu tidak menggunakan ilmu sihir. Pohon itu benar-benar sudah berubah menjadi emas. Raden Said kaget. Dia mencoba memanjat pohon itu dengan maksud mengambil buah yang berkilau itu. Masya Allah, alangkah dungunya anak muda ini, geram Sunan Bonang sambil memukul pohon aren itu dengan tongkatnya, sehingga bergetar hebat dan berjatuhanlah semua buahnya berupa butiran emas besar dan mengenai kepala Raden Said sampai pingsan. Nah, ambillah itu, kata Sunan Bonang seraya melenggang pergi. Ketika Raden Said siuman, pohon aren itu kembali ke asalnya. Buah yang tadinya rontok berwarna emas sekarang menjadi hijau seperti buah aren biasa. Raden Said kebingungan mencari orang tua tersebut. Namun orang tua itu sudah tidak ada di hutan Jatiwangi. Raden Said punya pikiran kalau orang tua itu tadi memiliki kesaktian yang tinggi, mungkin dari golongan para ulama atau para wali, pikirnya. Ia yang selama ini menganggap dirinya sebagai seorang jagoan tak tertandingi merasa ringkih berhadapan dengan kesaktian Sunan Bonang yang tidak perlu ditunjukkan lewat adu perkelahian yang mencelakakan, melainkan hanya lewat pameran kekuatan yang hebat sekali.
Raden Said pun bangkit dan beranjak dari hutan Jatiwangi mengejar Sunan Bonang. Ia ingin menjadi muridnya, dan setelah bersusah payah mengejarnya, ia baru bisa melihat bayangan Kangjeng Sunan dari kejauhan. Ia melihat Sunan Bonang berjalan dengan pelan, tapi ia tidak mampu mengejarnya. Dan sesudah mempercepat larinya, akhirnya Raden Said baru bisa menyusul Sunan Bonang di pinggir sungai. "Ada apa lagi, anak muda? Kenapa kamu mengejar saya?" tanya Sunan Bonang. "Tuan, maafkanlah saya. Maaf atas ucapan dan tindakan kasar saya tadi di hutan Jatiwangi," ujar Raden Said dengan ekspresi penuh penyesalan. "Maukah Tuan menerima saya menjadi murid?" Sunan Bonang mau menerima Raden Said menjadi muridnya dengan syarat dia harus melewati ujian kesetiaan. Kemudian Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir kali. Raden Said diperintahkan menunggu tongkat itu sampai dirinya kembali lagi. "Apa sanggup kamu menerima syarat itu?" tanya Sunan Bonang. "Sanggup, Kangjeng Sunan," jawab Raden Said tegas. Setelah itu, Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya ke Masjid Demak. Raden Said kaget melihat Sunan Bonang berjalan di atas air seperti berjalan biasa di daratan. Melihat kejadian yang aneh itu, Raden Said makin mantap untuk berguru pada Kangjeng Sunan Bonang. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Sunan Bonang merasa kelelahan. Beliau pun beristirahat. Pada saat Sunan Bonang beristirahat, beliau mendengar ada orang yang sedang bermain bonang. Sebab di pemukiman itu banyak para pengrajin yang sedang membuat bonang dari kuningan, salah satu perangkat gamelan dari Jawa yang digunakan untuk mengiringi suatu pagelaran seni. Pada saat beristirahat di pemukiman tersebut, Sunan Bonang hendak sholat zuhur, tapi tidak ada masjid. Kemudian Sunan Bonang mengajak para warga bersama-sama mendirikan masjid hingga menjadi Masjid Al-Karomah. Lama berada di desa itu membuat Sunan Bonang lupa pada Raden Said yang sedang menunggui tongkatnya di pinggir sungai. Ia sudah berbulan-bulan lamanya, bahkan sudah tahunan. Sesudah ingat, Sunan Bonang langsung beranjak dari tempat itu untuk menemui Raden Said. Sesampainya di sana, Sunan Bonang kaget ketika melihat Raden Said yang tetap setia menunggui tongkatnya. Sunan Bonang baru bisa membangunkan Raden Said setelah beliau mengumandangkan suara azan. Sesudah Raden Said terbangun, dia diajak ke kediamannya. Di sana, Raden Said diberikan pelajaran agama tingkat tinggi. Dengan kepintaran dan ketekunan dalam belajar, Raden Said pun mewarisi semua ilmu Sunan Bonang, dan yang mana kemudian kita kenal Raden Said adalah kemudian berganti nama menjadi Sunan Kalijaga, karena saat itu dia menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali atau sungai. Kemudian karomah yang selanjutnya dari Sunan Bonang adalah menaklukkan pemimpin perampok dengan tembang dan gending Dharma dan Macopat. Dikisahkan, beliau pernah menaklukkan seorang pemimpin perampok dan anak buahnya hanya dengan mempergunakan tembang dan gending. Dharma dan irama Macopat begitu gending ditabuh ke Bondanu dan anak buahnya tidak mampu bergerak. Seluruh persendian mereka seperti dilolosi dari tempatnya, sehingga gagallah mereka melaksanakan niat jahatnya. "Ampun, hentikanlah bunyi gamelan itu, kami sudah tidak kuat." Demikian rintih Kebondanu dan anak-anak buahnya. "Gending yang kami bunyikan sebenarnya tidak berpengaruh buruk terhadap kalian jika saja hati kalian tidak buruk dan jahat. Ya, kami menyerah, kami tobat, kami tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi." Tapi Kebondanu ragu meneruskan ucapannya. "Kenapa Kebondanu? Teruskanlah ucapanmu," ujar Sunan Bonang.
Mungkinkah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami yang sudah tak terhitung lagi banyaknya? Kata Kebon Danu dengan ragu. Kami sudah sering merampok, membunuh, dan melakukan tindak kejahatan lainnya, ujar Kebon Danu. Pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja, kata Sunan Bonang. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan penerima tobat. Walau dosa kami setinggi gunung, tanya Kebon Danu lagi. Ya, walaupun dosamu setinggi gunung dan sebanyak pasir di laut, terang Sunan Bonang. Akhirnya Kebon Danu benar-benar bertobat dan menjadi murid Sunan Bonang yang setia. Demikian pula anak buahnya. Kemudian karomah yang terakhir yang telah penulis himpun, yaitu makam Sunan Bonang dibakar api tidak mempan. Komplek makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur yang dibangun tahun 1525 Masehi diceritakan secara turun-temurun menyimpan berbagai keajaiban. Salah satu keajaiban itu adalah tidak mempan dibakar meski sudah terbakar sebanyak 2 kali. Kejadian mistis itu telah biasa. Pernah dibakar pada zaman Gestapo, awalnya api kelihatan besar. Namun, api itu padam dengan sendirinya dan tidak ada sama sekali bekas kebakaran. Selain itu, pada tahun 2013 silam, ada orang berkelainan mental masuk ke dalam komplek makam dan menumpahkan emosinya di sana. Saat itu, makam Sunan Bonang dibakar oleh orang gila. Orang gila itu membakarnya menggunakan minyak tanah, tapi anehnya tidak terbakar. Di sisi lain, menurut keterangan yang berbeda, di bagian belakang makam Sunan Bonang tumbuh pohon besar sekali. Posisi pohon itu hingga menjangkau tempat di atas cungkup makam. Namun ketika musim hujan lebat, angin membuat pohon itu tumbang. Ada pula cerita seseorang yang bernajar akan ziarah ke makam Sunan Bonang jika anaknya sembuh dari penyakit keras. Keajaiban mendadak datang selang tak lama dari waktu ia bernajarnya. Selain itu, pernah ada juga orang dari Sumatera yang dulunya sulit mendapat keturunan. Kemudian dia bernajar akan ke makam Sunan Bonang jika dihadiahi momongan, dan akhirnya terkabul. Wallahu alam. Begitulah sejumlah karomah Sunan Bonang, yang mana karomah atau keistimewaan yang dimiliki oleh Sunan Bonang sebagai wali Allah, penyebar agama Islam di tanah Jawa, atau yang kita kenal sebagai salah satu dari bagian 9 wali atau Wali Songo. Mudah-mudahan banyak hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil, yang mana harus kita yakini bahwa karomah atau keistimewaan Sunan Bonang, baik itu saat hidupnya atau setelah wafatnya, adalah sebuah petunjuk dari Allah untuk menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi keistimewaan kepada para walinya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Silahkan simak kisah Wali Songo lainnya yang ada di channel YouTube Borinplo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.